Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari. Saya dari unit SMK Broadcast kelas 10 dan teman saya Bunga Nirwana Ningsi, saya dari SMK Broadcast sama seperti dia. Jadi kali ini kami akan mengadakan podcast yang pertama kalinya kami buat dari tim Broadcast Dwi Tunggal TV. Dan kali ini kami kedatangan tamu dari Ekskul Paskibra Dwi Tunggal Tanjung Morawa. Nah, langsung aja nih kita panggilkan siapa orangnya. Halo teman-teman, saya Derma, Kak. asisten pelatih Paskibra Perguruan Dwi Tunggal Tanjung Morawa. Gimana Kak kabar hari ini? Alhamdulillah baik kabarnya. Jadi gimana Kak tadi waktu perjalanan kemari? Alhamdulillah nggak ada hambatan, cuman kena gerimis dikit aja sih tadi. Oh, Gitu. Bendung ya kan. Oke, langsung aja kita tanyakan tentang Paskibra itu seperti apa. Oke, kita mulai dari pertama. Mulai kapan sih kakak itu melatih Paskibra? Mulainya itu dari saya kelas 3 SMK. Itu sekitaran bulan Mei ke Juni di tahun 2021 sampai saat ini sih. Ya, alhamdulillah. Dari mulai kapan terbentuknya Paskibra ini Kak? Kalau terbentuknya Paskibra itu udah lama ya, sejak mungkin sekitaran tahun 90-an udah ada ya dari perguruan Dwi Tunggal berdiri sekolahnya. Tapi untuk Paskadwita sendiri itu berdirinya di tahun 2016. Paskadwita itu kan nama satuan kami tuh, Pasukan Pengibar Bendera Perguruan Dwi Tunggal Tanjung Morawa. Nah, itu berdirinya sejak 6 Agustus 2016. Jadi didirikannya baru-baru aja gitu kan? Iya, baru 6 tahun. Oh, udah lama juga ya. Jadi kegiatan apa aja nih yang kakak lakukan waktu latihan? Yang saya lakukan waktu latihan itu sih kan latihan Paskibra tuh ada teorinya, ada prakteknya juga tuh kan. Nah, kalau prakteknya itu kan dia lebih mengarah ke baris berbaris sama latihan pengibaran bendera merah putih. Nah, itu kalau untuk praktek sih itu ya. Tapi kalau untuk teorinya itu lebih ke mengenal sih apa sih itu Paskibra gitu kan. Sejarah Paskibra itu kapan terbentuknya Paskibra, kenapa namanya Paskibra, dan segala atribut-atribut yang ada di baju Paskibra. Itu sih latihannya. Kegiatan apa aja yang sudah diikutin oleh Ekskul Paskibra Dwi Tunggal? Kegiatannya ya alhamdulillah udah lumayan banyak sih ya. Selain ngibar di sekolah, mengibarkan bendera merah putih di sekolah, Paskibra Dwi Tunggal itu alhamdulillah lumayan sering diundang jadi pasukan pengibar di luar gitu kan. Sama ikut lomba-lomba juga, tugas di luar. Itu sih pernah sih salah satunya itu kegiatan Gebiar Kemerdekaan di Sibolangit. Dan tahun ini tuh udah tahun yang keempat, dan sekarang Paskadwita juga lagi proses latihan untuk ke Gebiar tersebut yang jilid 4 tahun ini. Berarti nanti ada kegiatan lagi gitu Iya, ya? akhir minggu ini tuh Gebiarnya. Jadi berapa sih Kak jumlah keseluruhan anggota Paskibra? Kalau jumlah keseluruhannya itu sekitaran 60-an. 60 siswa perguruan Dwi Tunggal yang tergabung di Ekskul Paskadwita. Apakah ada anggota Paskibra Dwi Tunggal kita yang mengikuti dalam Paskibra Kecamatan 17 Agustus kemarin? Untuk Paskibra Kecamatan Tanjung Morawa yang tahun ini tuh ada 8 orang. Kalau boleh tahu siapa aja tuh Kak namanya? Itu ada Rizka, ada Yusra, ada Eni, ada Miko, Nur Hasanah, Mikael, Galang, dan Eko. Nah, jadi ke-8 orang ini itu merupakan siswa-siswi perguruan Dwi Tunggal, SMA dan SMK. Jadi hari-hari apa sih Kak waktu Ekskul Paskibra itu, entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali gitu Kak? Oh, kalau untuk latihan rutinnya itu seminggu sekali, itu di hari Sabtu. Pulang sekolah dari jam 2
sampai jam 5 sih biasanya. Itu kalau rutinnya sih. Tapi kalau misalnya nih ada tugas atau mau lomba, nah itu latihannya lebih intensif. Bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali, atau 2 hari sekali, atau bahkan setiap hari latihannya. Apa aja syarat untuk menjadi anggota Paskibra? Syaratnya sih nggak begitu ketat ya. Cuman yang pasti kan harus siswa perguruan tinggi tunggal, kemudian yang berketuhanan yang Maha Esa, kemudian dia yang benar-benar niat nih ikut ekskul itu Paskibra. Itu sih persyaratannya nggak banyak. Jadi alasan kakak untuk mengikuti ekskul Paskibra itu apa, Kak? Nah kebetulan kan saya nih sebelum jadi pelatih dulunya kan anggota Paskibra juga. Saya dulu ikut Paskibra itu sebenarnya nggak terlalu terarah sih tujuannya, cuman ikut-ikutan doang gitu kan, diajak temen gitu ikut. Nah tapi ternyata setelah masuk tuh asik gitu, seru gitu kan, enak, kekeluargaannya tuh terasa banget gitu di Paskibra perguruan tinggi tunggal ini. Jadi saya kepengen tuh anak-anak yang lain tuh merasakan tuh keseruan yang saya rasakan gitu di Paskibra gitu. Berapa lama kakak sudah mengikuti ekskul Paskibra ini? Mungkin sekitar 6 mau jalan 7 tahun gitu ya. Soalnya dari kelas 2 SMP. Dari kelas 2 SMP sampai sekarang. Dan insya Allah sampai nanti. Ya. Jadi ada nggak nih teman kakak yang mengikuti ekskul Paskibra? Kalau temen dulu ada dong, kan sama teman-teman nih ikut Paskibra gitu kan. Dulu nggak mau sendiri gitu, ayo bareng-bareng ikut Paskibra gitu. Jadi sama teman sekolah. Iya kan, ikut teman tadi judulnya. Gitu. Ada teman-teman ada. Iya, teman-teman ada. Apakah pernah anggota Paskibra mengalami pingsan dan kakinya sakit ataupun yang lain? Itu pernah sih. Pernah, saya sendiri juga pernah tuh kan, tapi nggak sampai pingsan ya. Tapi untuk kenapa dia bisa seperti itu tuh sebenarnya banyak sih faktor yang melatar belakanginya gitu kan. Kenapa dia bisa kakinya sakit, kenapa bisa pingsan gitu kan, sampai dia demam, masuk rumah sakit gitu. Nah, jadi sebenarnya yang pertama itu pelatihnya sih ya. Itu cara melatihnya gimana gitu kan, ke adik-adiknya, ke peserta didiknya gitu. Dan kemudian kalau dia yang sampai pingsan gitu kan ada tuh yang kenapa sih dia bisa pingsan? Ada yang pingsannya itu dia benar-benar pingsan. Ada juga yang misalnya pura-pura pingsan gitu. Menghindarin. Iya, biasanya gitu sih. Pura-pura sakit, pura-pura pingsan gitu kan, untuk biar nggak latihan, males gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah ada juga yang dia memang bener-bener gitu kan, karena bisa aja dia memang orangnya yang lemah, nggak kuat, nggak tahan berdiri lama gitu kan. Kemudian bisa juga karena faktor dia belum sarapan, atau memang dia punya riwayat penyakit yang memudahkan dia pingsan, seperti itu sih. Tapi insya Allah untuk Paskibra perguruan tinggi tunggal aman kok, insya Allah aman. Kita bener-bener kita didik kayak mana cara menjaga daya tahan tubuh itu kalau sedang latihan, sedang lomba, sedang tugas gitu. Jadi ikut Paskibra itu asik nggak seperti apa yang mereka bilang gitu ya kan Kak? Ya kalau mereka bilang kan capek ataupun yang lain gitu. Sebenarnya kalau Paskibra tuh ya memang capek gitu. Paskibra memang capek, ya memang item gitu. Resiko sih memang kalau ikut Paskibra. Tapi kan nggak semua yang di dalam Paskibra tuh itu yang capek, yang item gitu. Ada enaknya. Iya, ada enaknya, pasti ada dong. Keluarganya. Iya, benar sekali. Itu seru deh pokoknya. Kalau boleh tahu nih Kak, itu dalam anggota Paskibra tuh pernah nggak Kak pergi kemana gitu tuh mewakilin Paskibra seperti yang kakak bilang tadi? Ya kayak healing gitu. Oh pernah, pasti pernah dong. Kemarin ya seperti yang tadi tuh, Gebiar Kemerdekaan kan. Nah tahun ini tuh tahun 2022 itu yang jilid keempat. Nah jadi 3 tahun sebelumnya tuh udah pernah tuh
Kalau Gebiar Kemerdekaan itu dia di Sibolangit diadakannya. Jadi Paskibra Dwi Tunggal sama beberapa paskibra lain yang ada di Tanjung Morawa nih itu mengibarkan bendera merah putihnya di Sibolangit gitu. Kemudian pernah juga dipakai untuk dalam acara seperti rapat kerja, bawa bendera, bawa panji, itu pernah juga. Kemudian dalam acara kemarin itu ada Dwi Tunggal bikin acara di Tanjung Morawa, itu acara klub motor ya kalau nggak salah ingat saya. Nah itu jadi Paskibra Dwi Tunggal itu diminta untuk bawa bendera merah putih di sana gitu. Kemudian ya kemarin sih 17 Agustus kemarin Paskibra Dwi Tunggal itu diminta untuk ngibar bendera merah putih di Desa Bandar Labuhan. Nah itu ya gitu sih, udah lumayan banyak juga sih perjalanan Paskibra Dwi Tunggal keluar. Oke, jadi hari ini kegiatan Paskibra seperti itu dan sudah dijelaskan gimana tentang Paskibra Dwi Tunggal Tanjung Morawa. Oke teman-teman, nggak berasa nih bincang-bincang kita bersama Kak Derma sudah selesai. Nah nih kawan, aku mau kasih tahu parfum Biblo racikan dari siswa-siswi Dwi Tunggal, jangan lupa pakai karena wanginya tahan lama dan juga sepanjang hari tuh bikin kita makin cerah, happy gitu lah. Dan wangi, segar, tidak bau badan. Oke, yang pastinya kita berterima kasih juga kepada Kak Derma yang sudah menghadiri acara kami. Terima kasih ya Kak, sudah sama-sama. hadir. Mohon maaf kalau misalnya ada tutur bahasa kami yang salah ataupun yang lain. Sopan atau apalah itu. Jangan lupa Kak, nanti kalau apa datang lagi. Insya Allah. Oke teman-teman, kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa tunggu episode kedua kami. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Bye bye guys.